Dan marilah untuk malam ini kita dengarkan tausiah atau mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh saudara kami Al-Habib Muhammad As-Segaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ahibbail kiram, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah wa bi ta'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'alana minal muttaqin wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im bihaqqi sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya menghormati, saya muliakan, saya banggakan, saya cintai Ayahanda Al-Habib Abdul Qadir Al-Hasani, mata'ana Allah bituli hayati. Semoga para habaib, para ulama, para guru-guru kita, wabil khusus tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, orang-orang tua kita yang bersama kita di panggung ini, di depan kita dan dimanapun berada, kita doakan semoga beliau-beliau ini disehatkan badannya, diberikan kekuatan istiqamah di jalan Allah, dimenangkan dalam dakwanya sehingga bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Para hujjaj yang dirahmati Allah, saya tidak bisa menyebutkan satu-satu namanya karena Habib diundang juga kadang-kadang 1 tahun sekali. Ini karena sudah kangen sama Habib makanya diundang ini. Alhamdulillah. Dan Habib juga baru keluar selama bulan Ramadan. Baru keluar langsung ke sini. Mau lihat hutan-hutan dulu, ya. Kita biasa di kota tapi lama-lama stres, ya. Tapi insya Allah untuk orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dimanapun dia ditaruh, dimanapun dia berada, dia selalu ta'alluq hatinya dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi berpergian ini pun diperintahkan kita, ya. Musafir, ya, berjalan-jalan di muka bumi Allah, ini perintah untuk kita melihat apa ciptaan-ciptaan Allah yang telah Allah ciptakan. Gunung-gunung, ya, warik-warik, ya. Yang banyak kalau di kota susah kita lihat ini warik, ya. Coba lihat kita ini kalau masuk ke hulu lewat sungai, kalau ada warik kayak apa gitu kita lihatnya kaget. Lama nggak pernah lihat warik, ya. Lihatnya cuma di TV. Nah, di sini kita bisa melihat langsung. Alhamdulillah, ini nikmat di atas nikmat yang Allah berikan. Kita bisa dihadirkan Allah di tempat ini di malam hari ini di dalam majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis yang mana di dalamnya kita bersalawat, kita membacakan salawat berapa banyak kita tidak bisa menghitung salawat yang telah kita ucapkan di dalam majlis ini. Ketika mendengar nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan, maka kita langsung bersalawat kepada baginda Nabi. Sudah berapa salawat kita tidak mampu bisa menghitung pada malam hari ini. Saking banyak salawat yang telah kita bacakan. Alhamdulillah, nikmat di atas kenikmatan. Nikmat menjadi umatnya baginda Nabi ini adalah nikmat yang besar. Wajib syukru alaina. Perkataan orang-orang Madinah, wajib bagi kami
untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu siapa? Allah hadirkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita duduk di tempat ini karena kecintaan kita kepada baginda Nabi. Kita bertemu dari Samarinda dengan Tenggarong, ketemunya di mana? Ketemunya di Kota Bangun. Namanya Kota Bangun, insya Allah dia akan bangunkan silaturahmi. Orang-orangnya ganteng-ganteng, apalagi yang ngomong, masya Allah. Ya, maksudnya beliau. Ya, ini dulu ganteng, sekarang agak ganteng juga. Ya, masya Allah. Orang Timur itu kalau ngomong harus ada candaannya. Ya, jadi kalau Ami Kader hatta tua kita harus bercanda sama Ami Kader, biar tambah muda. Saya senang hati saya ketemu beliau hari ini. Pengen mau datangi beliau ke Tenggarong bawa minyak kayu putih buat beliau, tapi ketemunya di sini. Cuma minyak kayu putihnya nggak dibawa. Tapi ketemu beliau, lihat beliau sehat aja sudah alhamdulillah. Kecintaan kepada kita punya orang-orang tua, alhamdulillah ada di hadapan kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita, haji-haji yang membantu pergerakan dakwah kita. Kita doakan semoga mereka Allah sehatkan. Semoga mereka ini menjadi benteng-benteng untuk syiarnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falladzina, kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wa taba'a alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang menjaga baginda Nabi, yang membentengi baginda Nabi, beriman. Falladzina amanu bihi wa 'azzaru. Setelah dia mengatakan amantu billah, dia pasang badan buat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang menghidupkan majelis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang menjaga baginda Nabi. Menjaga dari apa? Dari kepunahan orang mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di akhir zaman ini banyak sekali fitnah. Orang yang tidak kenal dengan para aulia, mereka dengan mudah membuat komen-komen di luar sana. Kalau kita yang beriman dengan baginda Nabi, yang kenal dengan para aulia wassalihin, yang nasabnya turun-temurun dari baginda Nabi, kita di dalam hati kita tidak ada keraguan. Tapi di akhir zaman seperti ini, mulai muncul fitnah-fitnah akhir zaman, yang sekarang kita lagi lihat di medsos yang kita rasakan. Bahkan sekelas para aulia, para sholihin, mereka bully, yang mereka katakan bahwa nasabnya tidak sampai kepada baginda Nabi. Nauzubillah min zalik. Ini fitnah, maka benteng tangguh seperti ini jangan sampai kita sia-siakan. Membela baginda Nabi dengan apa? Mengajarkan, menghidupkan majlis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sekarang kita ada di tempat ini, semua yang menyebabkan terlaksananya acara pada malam hari ini, mereka adalah pembela-pembela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan wasilah majlis Allah pertemukan seorang pecinta dengan kekasihnya. Kita bisa ketemu di tempat ini karena cinta kita kepada baginda Nabi. Baginda Nabi hadirkan kita di tempat ini, maka kita bertemu bersilaturahmi. Jangan sampai kita keluar dari majlis-majlis seperti ini. Falladzina amanu bihi wa 'azzaru wa nasaru wa taba'a nural ladzi unzila ma'ahu, dan mengikuti cahaya yaitu Al-Qur'an yang Allah turunkan. Di dalam majlis ini banyak ilmu-ilmu yang kita dapat. Kita mengambil warisan daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Warisan demi warisan kita dapat di dalam majlis ilmu seperti ini. Ada seorang sahabat yang sering kita dengar ketika datang ke pasar, Abu Hurairah mengatakan, wahai para orang-orang yang ada di pasar, apa yang kalian lakukan? Sekarang baginda Nabi warisannya lagi dibagikan di masjid. Mereka berbondong-bondong datang untuk menuju ke masjid. Di dalam bayangan mereka adalah pedangnya baginda Nabi, cincinnya khatam baginda Nabi, sendalnya baginda Nabi yang pernah bertemu dengan Allah, pakaian perang baginda Nabi. Tapi ketika mereka sampai, mereka tidak menemukan apa-apa. Maka sahabat baginda Nabi pun berkata, apa yang kalian temukan? Mereka katakan, kami cuma menemukan di dalam masjid ada dua golongan, yang satu bermunajat kepada Allah dan satu lagi mengambil ilmu agama, membahas mana yang hak, mana yang batil,
mana yang haram, mana yang sunnah. Di situ lagi dibahas ilmu. Maka dikatakan itulah warisan baginda Nabi. Itulah yang kalian lihat, itulah ilmu, itu adalah warisan baginda Nabi. Maka dikatakan innal anbiya la yurasu dinaran wala dirhaman, innama warasu al-ilm. Sungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Sesungguhnya baginda para anbiya mewariskan al-ilm, ilmu. Mendengar cerita waris-waris ini, saya ingat ada satu nabi. Nabi ini Nabi Isa al-Masih. Nabi Isa alaihi salam. Beliau pernah berjalan dengan muridnya. Muridnya ini ketika bersama gurunya mengatakan, wahai muridku, engkau pergi ke pasar beli roti. Dia suruh pergi beli roti. Setelah datang dia membawa roti, sampai di hadapan gurunya, Nabi Allah Isa lagi beribadah kepada Allah. Saking lama dia pergi ke pasar, dia beli 3 roti. 3 roti dibeli sama dia. Sampai dia nunggu gurunya lama, lagi beribadah. Dia makan 1 roti sedikit-sedikit. Dia cicipi. Lama-kelamaan, ya, setengah. Lama-kelamaan habis. Tinggal 2 roti. Dia bertahan, ya kan, wah ini lama betul ini, guru ini. Setelah guru selesai ibadah, Nabi Allah Isa tanya, wahai muridku, Ikam sudah ke pasar beli roti? Bukan orang Banjar ya, zaman itu, tapi Ikam lah, enggak ya. Jadi dia tanya, sudahkah Ikam ke pasar beli roti? Sudah guru. Berapa Ikam beli? 2 guru. Bujurkah 2? 2 guru. Berbohong dia lawan gurunya. Bujur 2 guru. Iya, bertahan dia dengan 2. Akhirnya gurunya bilang, sudah tinggalkan roti, ikut saya. Dipegang tangannya, dibawa gurunya. Ketika berjalan, ya Bob, dipanggil binatang melata. Biawak kalau di Indonesia, tapi kalau di gurun, aboh, sejenis biawak, tapi makannya serangga-serangga. Ini makanannya nih semuanya. Dipatok semua nih, karena ya, dia makanannya dari serangga-serangga. Dan di zaman Rasulullah dimakan, cuma Rasulullah tidak pernah memakan ini. Tapi mereka orang-orang di zaman itu memakan, dan Rasulullah tidak melarangnya. Tapi Rasulullah sendiri tidak memakan ad-dhaf ini. Diambil sama Nabi Allah Isa, dibelah, dikupas kulitnya, dikeluarkan dari dagingnya, dipotong-potong tulangnya dibiarkan. Setelah itu Nabi Allah Isa katakan, ya Bob, Gum, bangkit engkau. Hidup tiba-tiba ini. Kaget muridnya, Masya Allah, hebat, dahsyat, dia bilang. Iya, sudah engkau lihat? Wahai muridku, sudah. Ini adalah kebesaran Allah. Kata Nabi Allah Isa. Pertanyaannya, Ikam ke pasar tadi beli roti berapa? Dijawab 2 guru. Masih bertahan 2. Bujur 2 guru. Sudah, tinggalkan roti, kita jalan. Pegang tangannya, jalan sama Nabi Allah Isa. Ketika sampai bertemu dengan Nabi Allah Isa, ketika berjalan bersama Nabi Allah Isa, ketika itu melihat sungai Muara. Apa sini Muara Pak? Muara Makam. Sungai Makam, iya. Ketemu sungai, tidak ada kendaraan. Nabi Allah Isa bilang, ayo kita ke seberang. Dia bilang, ya guru, bagaimana kita mau ke seberang? Tidak ada kendaraan yang bisa mengantar kita. Nabi Allah Isa bilang, dengan kekuasaan Allah, dipegang tangannya, berjalan dengan Nabi Allah Isa. Dengan nama Allah, jalan Nabi Allah Isa. Dipegang tangannya, sampai ke seberang. Sampai ke seberang, tidak basah kakinya. Ini seperti cerita yang disampaikan Habib Abdul Qadir barusan kepada saya di dalam, yang berhubungan dengan salah satu murid daripada Habib Idrus bin Hashim, Habib Idrus bin Salim Al-Jufri, bahwa muridnya ini saking taat sama gurunya, dalam perjalanan kapal sorbannya Habib ini kena angin, terlepas, jatuh di laut, suruh lumpat muridnya Muhammad Amin, lumpat Muhammad Amin, enggak tahu ini lautan
Ambil sorban Habib, naik lagi ke atas. Tidak basah Muhammad Amin. Naik ke atas dulu. Perahu tidak jalan, Habib suruh. Tidak ada angin, dorong. Lompat dia dorong. Jalan lagi. Ini masih di zaman yang Habib ceritain Nabi Allah Isa jauh. Ini Habib Idrus. Karomah. Kalau kita cerita ini, orang sekarang bilang gairul ma'qul, tidak pakai akal, tidak masuk akal. Bukan tidak masuk akal, akalmu kekecilan. Iya. Karena tidak dibarengi dengan keimanan. Semua akal, sehingga keberkahan hilang dari dalam diri. Ini kan sekarang lagi viral ini. Gairul ma'qul, tidak masuk akal. Karena akalnya kecil. Lah sekarang bagaimana kalau kau bilang tidak masuk akal? Rasulullah bisakah perjalanan baginda Nabi dalam secepat itu sampai ke Sidratul Muntaha dalam kecepatan itu? Masuk akalkah? Bukan enggak masuk akal, akalmu kecil. Saking kecil enggak masuk. Nah, ini kalau tidak melihat sesuatu dengan keimanan. Ini para aulia, para sholihin. Nabi Allah Isa katakan kepada muridnya, ayo kita melangkah dengan nama Allah, berjalan sampai ke sebelah. Sampai di sebelah kakinya enggak basah. Ketika kakinya enggak basah, dia bilang ajib. Dia sendiri kaget dengan keadaan yang dia hadapi. Apa kata Nabi Allah Isa? Ini adalah kekuasaan Allah. Pertanyaannya, tadi ikan ke pasar berapa roti ikan beli? Masih nanya roti Nabi Allah Isa. Masih ya roti itu enggak hilang-hilang di kepala masih. Iya, sudah lihat mukjizat kayak begini masih nanya roti. Tapi pertanyaan ini muridnya juga masih bertahan. Dua guru bungul nih ya kan. Memang murid bungul ini sudah lihat apa yang kelebihan seperti ini. Sebagaimana ada seorang raja Saudi yang dia mengundang seorang aulia, Habib Abu Bakar bin Salim kalau tidak salah, diundang lalu dia katakan apa yang Habib lakukan itu hanya sihir. Apa yang dilakukan Habib itu hanya sihir. Maka Habib katakan, ya jidar, akhrijil ma. Dipukul temboknya, wahai tembok keluarkan air. Air keluar dari tembok. Seketika air keluar, cukup. Kalau enggak hancur semua ini. Tenggelam semua di situ. Sudah naik air apa semua. Lalu dibilang cukup ya Habib. Ditutup. Setelah tutup, Habib pergi apa dia bilang? Itu sihir. Itu bukan karamah. Bukan karamah tapi itu sihir. Lalu ya ada yang ngomong sama rajanya, raja, kalau itu sihir, perbadani kita kering. Terus sekarang kita lagi sibuk urus perbadani jemur. Ini bukan sihir, ini karamah. Mereka memiliki itu. Yang orang-orang sekarang ini memfitnah para aulia yang mengatakan apabila Habib Ali itu tidak bisa yaqobah bertemu dengan baginda Nabi. Siapa yang mendidik Habib Ali? Ibunya Habib Ali, Simtu Durar. Yang menamakan Ali, saya punya Habib, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Habib Ali lahir, Habib Muhammad berada satu majlis. Di dalam majlis saya punya Habib, yaitu Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Maka Habib Abdullah katakan kasih nama anakku Muhammad dengan nama Ali. Karena akan lahir 3 wali besar yang namanya Ali di zaman dia. Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Karangan-karangan beliau, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Semua karangan-karangan beliau itu ada kita amalkan di Banjar dan Kalimantan Timur dan seluruh amalan-amalan yang dikarang oleh Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Ini karamah, kelebihan yang diberikan kepada aulia, para sholihin. Kalau Nabi Isa aja Allah berikan karamah, bagaimana dengan para aulia? Nabi Allah Musa menginginkan kedudukan yang ada pada umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka tidak ada iman. Karena mereka punya panutan-panutan mereka, tidak ada yang min zumratil aulia. Ketika mereka mengikuti tariqah yang di luar daripada tariqah aulia, maka apa yang mereka dapatkan yaitu hilang keberkahan dari dalam dirinya. Itu yang dikatakan Al-Habib Zain bin Umar bin Smith, Habib Zain bin Umar bin Smith bin Ibrahim bin Smith. Beliau katakan orang yang tidak mengikuti tariqah Alawi, tariqah kita yang kita ikuti ini, maka hilang keberkahan. Walaupun dia alim, setinggi alim apapun dia, keberkahannya hilang. Nah, itu yang kita lihat sekarang ini. Ada beberapa tokoh yang tidak menggunakan tariqah yang dibawa oleh
aslafuna sholihin, diangkat keberkahan hidupnya. Sudah engkau lihat? Sudah. Ditanya roti, masih tetap 2. Pertanyaannya masih 2. Walaupun sudah lihat mukjizat, sudah lihat mukjizat yang diberikan kepada Nabi Isa, tapi tetap masih bertahan dengan 2. Maka Nabi Isa pun memegang tangannya, ayo kita tinggalkan itu roti, kita tinggalkan, kita jalan. Ketika jalan berdua, bertemu dengan mablagha minal mal, harta emas 3 karung. Rupanya punya perampok, dikejar, lari, dilempar di situ, ketemulah dengan para Nabi Isa dan muridnya. Ketika ketemu, Nabi Isa katakan, itu apa? Coba kau bawa ke sini. Dia bawa, dia membawa, dia bilang, ini ada 3 kantong emas, wahai guru. Ini 3 kantong emas, dibuka, menyala semua keping-kepingan emas. Maka dikatakan kepada muridnya, itu ada berapa? Ada 3 wahai guru. 3. Yang satunya buat ikan. 1 kantong buat ulun, 1 buat ikan, yang 1 buat yang makan roti tadi. Ulun yang makan roti tadi, iya. Langsung mengaku, lihat emas langsung mengaku. Ulun yang makan tadi. Ya, jadi pian 2, enggih. Pian buat pian 3 aja. Bawa semua. Innal anbiya la yurasu dinaran wala dirhaman. Para anbiya, para aulia tidak ada dunia di dalam dirinya. Dikatakan Al-Habib Saleh, ketika Habib Saleh berjalan datang ke Jakarta, beliau datangi teman beliau Al-Habib Ali Al-Habsyi. Ketika beliau dalam perjalanan, beliau melihat orang lagi salat istisqa, minta hujan, meminta hujan. Maka Habib katakan ketika lewat, Habib Saleh bilang, ini urusan serahkan, biar aku yang minta sama Allah. Ketika Habib Saleh mengangkat tangannya, tiba-tiba Allah turunkan hujan. Maka ketika berjalan ada seorang Habib yang berkata, wah Habib, apa yang menyebabkan doamu diijabah oleh Allah? Apa kata Habib Saleh? Bahwa bagaimana tidak diijabah, sementara aku tidak pernah membuat dia murka kepadaku. Ada seorang alim yang ketika dia ibadahnya sampai membuat malaikat pun cemburu. Malaikat pun saking ibadahnya, saking hebatnya, malaikat sampai terpenganga. Datang malaikat, apa yang membuat engkau? Tapi kenapa engkau ini tertulis sebagai seorang hamba yang di neraka? Apa kata dia? Saya tidak perlu mau di neraka atau di surga, yang penting saya ibadah kepada Allah. Ketika dia bilang seperti itu, ditanya lagi. Ketika dia naik lagi, dia melihat lagi tulisan itu bahwa fulan bin fulan sudah berada di surga. Ketika dia datang, dia katakan fulan bin fulan sudah ada di surga. Maka turun malaikat. Malaikat katakan, wahai hamba Allah, sesungguhnya engkau ini sudah berubah, bahwa engkau berada di surga. Apa jawabannya? Aku tidak peduli dengan surga dan neraka. Aku yang penting Allah ridho kepadaku. Aku beribadah tidak mengharapkan surga dan neraka. Aku hanya ridho aku hanya pengen Allah meridhoiku. Tapi pertanyaanku, rupanya ada pertanyaan juga dalam hati. Kenapa tadi itu aku di neraka gitu tulisannya? Balik nanya sama malaikat. Tadi kenapa sampai sebelumnya tuh aku tertulis di neraka? Maka dikatakan, pernahkah ingat waktu engkau berumur 15 tahun, kata malaikat. Ketika itu engkau dalam keadaan tidur dan ibumu memanggilmu. Dan ketika ibumu memanggilmu, engkau pura-pura tidur. Sampai ibumu berteriak, engkau tidak bangun, pura-pura tidur. Di situ murka Allah, sehingga engkau tertulis di neraka. Ahli ibadah ini pun menangis, minta ampun kepada Allah. Maka yang sering disampaikan Habib Saleh, selain salat, birrul walidain. Itu yang tidak putus-putus. Habib Saleh sampaikan. Nasihatin kita untuk menjaga salat, birrul walidain. Ini mereka para anbiya, para aulia. Mereka tidak menginginkan sedikit pun dunia di dalam hati mereka.
Kalaupun dunia ini ada, mereka jadikan sebagai apa? Sebagai langkah wasilah untuk mencapai keridhaan Allah. Maka kita yang di usia kita yang sekarang ini, kada baina sab'in, sitin wa sab'in, umur umat baginda Nabi ini di akhir zaman ini 60 sampai 70. Kalau ada lebih daripada itu bonus sudah. Habib Abdul Qadir bonus sudah nih, ya. Iya, sudah lebih dari umur Nabi Muhammad SAW. Ini bonus. Alhamdulillah kita ketemu dengan bonus-bonus kayak begini. Haji Abdurrahman juga mungkin lebih sudah, masya Allah. Nah, kita wasilah minta doa sama mereka-mereka ini. Di zaman Nabi Musa ada seorang tua. Seorang tua ini dia menangis sejadi-jadinya. Ditanya Nabi Allah Musa, "Wahai ibu, kenapa ibu menangis?" Dia bilang apa? "Saya punya anak meninggal." "Oh, anak ibu meninggal?" "Ya." "Tapi kesian, kenapa sampai ibu menangis seperti ini?" "Anak saya ini terlalu muda meninggalnya." "Berapa usianya?" 350 tahun. Nabi Allah Musa bilang, "Wahai ibu, nanti di akhir zaman ada umat Nabi terakhir itu umurnya baina 70 dan 60-70. Apa kata ibu yang menangis tadi? "Kalau saya di akhir zaman seperti itu, saya sudah tidak perlu bikin rumah," dia bilang. "Saya cuma tinggal di batu," dia bilang. "Ketika panas dari sana, saya pindah di sini. Panas ke sini, saya pindah sebelah sini." Ini Nabi Allah Musa sudah katakan bahwa nanti di akhir zaman ada umur umatnya Nabi terakhir itu cuma 60-70 tahun. Maka kita dengan kita tahu keadaan kita seperti ini, banyak-banyak kita bersyukur menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad, dan kita mengisi rasa syukur kita ini, apalagi kita baru keluar dari bulan Ramadan, bahwa bukti syukur kita apa yang kita minta di bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan, kita minta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allah gabulkan kita keluar dari bulan Rajab, Sya'ban sampai kita berada di bulan Ramadan. Setelah keluar di bulan Ramadan, Allah tambahkan lagi kita satu amalan, yang mana amalan ini dikatakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadan summa taba'a sitta min Syawal fa ka'annama shoma dahr." Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian dia mengikuti dengan puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal, bagaikan dia berpuasa 1 tahun. Kalau kita kalkulasi, puasa Ramadan kita itu baru 300 hari kita berpuasa. Ditambah Syawal jadi 60. 10 kali lipat kalau hitungan-hitungan, maka 12 bulan. Puasa Ramadan sebagai penembal. Apa puasa Ramadan? Masuk Syawal, puasa sunnah Syawal ini sebagai penambal daripada kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan. Sebagaimana solat-solat fardu bisa menambal kekurangan-kekurangan, solat-solat sunnah bisa menambal kekurangan solat fardu, begitupun puasa Syawal ini dikatakan para ulama bahwa bisa menambal kekurangan-kekurangan kita di bulan Ramadan yang lalu. Semoga dengan memasuki bulan Syawal ini, dengan pembukaan majelis ini, dengan banyak-banyak kita berzikir, berdoa di tempat-tempat ini, Allah gabulkan semua hajat-hajat kita. Hajat dunia wal akhirah, ajilha wa ajilha. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin, irhamna. Ya arhamar rahimin. Rabbana atina fil dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallim ala khairi khalqi Muhammad Nabi Lami wa ala alihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadza minni wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian mau'idatul hasanah disampaikan oleh Habib Muhammad As-Segaf. Insyaallah apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua. Tadi adalah merupakan sesuatu yang menjadi iktibar untuk kita. Orang yang berdusta sudah melihat kelebihan-kelebihan para nabi, masih tetap berdusta. Mudah-mudahan kita tidak jadi orang yang makan satu roti. Itu cerita akhir ketika dia sudah mendapat 3 bongkah emas ini, dia tidak bisa membawa, dijagain.
Tiba-tiba datang 2 orang perampok. Apa ini? Dia bilang, sudah udah mau dibunuh oleh perampok. Jangan bunuh aku. Mari kita berdamai. Kita bagi aja ini. Kita bertiga, 1 orang dapat 1 karung. Oke, setuju, deal. Cuman mau pergi membawa ini emas, kita ini lagi lapar. Suruh 1 pergi beli makanan. Pergi dia beli makanan. Karena dia ingin dunia. Ini makanan yang dikasih racun. Makan ini aku sendiri yang dapat. Ini yang 2 yang nunggu. Ini juga punya iktikat tidak baik. Dia kalau datang kita bunuh aja supaya ini 3 karung jadi milik kita berdua. Oke. Begitu si pembeli nasi datang, dibunuhnya. Jadi tinggal mereka berdua. Oke, yes, kita milik kita berdua. Makan nasi yang beracun. Akhirnya mati 3-3. Yang dikandung berceceran. Yang dikejar tiada. Ini karena tidak jujur. Ini kejujuran perlu. Jangan karena ketidakjujuran kita menghalalkan segala macam. Jangan sampai kita masuk ke dalam rongga mulut kita, menjadi dari dagang kita, darah daging kita, itu dari barang yang halal. Nabi menyampaikan, kulla lahmin nabata minal harami fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka yang lebih utama api neraka untuknya. Jadi mari kita tumbuhkan kejujuran. Ikuti Nabi. Nabi dari sebelum menjadi Nabi, beliau sudah mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Insya Allah kita semua menjadi orang yang dapat dipercaya.